Ya, baik. Apakah sudah bisa dimulai? Bisa, silakan. Eh, Mohon maaf, apa terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Bu, Pak Damar ini sudah on, semua sudah masuk? Ya, su Ya Bu, sudah on Bu. sambil jalan aja. Sambil jalan aja ya, kita mulai Hmm. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ini jaringan akunya agak. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Zoom meeting pembacaan kejuaraan lomba tulis cerpen dalam rangka Jambore Literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip Perpustakaan. Alhamdulillah, puji syukur kita telah berkumpul di acara ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Dewan Juri, Ibu Vina ya, yang saya hormati Bapak Kabid Perpustakaan dan juga rekan-rekan panitia Jambore Literasi. Kita seluruh peserta lomba cerpen yang berbahagia. Kenalkan, nama saya Desi Siti Puryani di sini sebagai host Zoom meeting kali ini ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kelancaran kegiatan kita kali ini, mari kita berdoa bersama dan dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, terima kasih Ibu, Bapak yang setelah berkenan berdoa bersama. Semoga kegiatan kita kali ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Eh, untuk selanjutnya, mungkin acara kegiatan ini akan dipimpin oleh Pak Damar Widakdo. Padanya kami persilahkan. Mangga, Pak Damar. Terima kasih kepada Ibu Desi selaku pembawa acara kita sore hari ini. Eh, Teman-teman, detik-detik itu ya, detik-detik pengumuman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kegiatan hari ini yaitu dimulai dari saya selaku panitia tes. Ada suara ada di sini lancar. Mungkin Tes. jaringannya. Eh, Kami ulangi. Terima kasih yang sudah mengirimkan berkas. Alhamdulillah, kegiatan tahun ini untuk jumlah peserta itu naik dari yang sebelumnya, dari 54 naskah sekarang menjadi sekitar 79 dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Eh, Perlu kita ketahui kalau menulis cerpen itu membutuhkan usaha, membutuhkan inspirasi, juga teman-teman di sini meluangkan waktu. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menemani serta membimbing anak-anak sehingga menghasilkan karya-karya yang sangat menarik melalui tulisan, mampu menjadi cermin kehidupan dan memperkaya budaya. Kami berharap melalui lomba ini semakin banyak anak muda yang tertarik untuk menulis berbagai cerita, tentunya dengan sangat kreatif dan terus berkembang. Kami yakin ke depan sastra akan semakin cerah dan semakin maju dengan adanya penulis-penulis berbakat yang lahir dari pelosok negeri, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Akhir kata, kepada peserta kami ucapkan selamat menunggu pengumuman lomba cerpen.
Kami telah mendapatkan karya-karya terbaik yang lahir dari imajinasi dan pengalaman dan ide-ide kreatif peserta. Terima kasih atas partisipasi semua pihak yang mendukung terlaksana acara ini. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif. Sebelum itu, sebelum kita memasuki acara inti pengumuman, mungkin kita bisa sebut untuk juri. Izin memperkenalkan, beliau adalah juri penulis cerpen kita. Halo, Bu Vina. Halo Pak, selamat siang. Selamat sore. 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 Kita mungkin setelah ini kita ngasih tips-tips dulu, Bu, untuk menulis cerpen. Apakah Bu Vina sudah siap? Boleh. Saya nggak pakai salin dia ya, langsung aja. Oh, mau ada PowerPoint yang mau ditampilkan? Nggak usah. Oh, Nggak nggak ada. usah. Oke, kepada Bu Vina kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, Bapak Ibu guru, pada panitia dan rentengan dari Dispusipda Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya perkenalkan saya Vina Sri, salah satu juri dari cerpen yang lomba cerpen yang diadakan oleh Diskusi. Terus terang ya, lomba ini sangat luar biasa gitu. Ketika melihat cerpen-cerpen yang masuk, saya bisa menemukan potensi-potensi yang tersembunyi yang kalau diasah lagi itu akan lebih bersinar gitu ya. Jadi ketika nanti ada pengumuman siapa yang menang, bukan berarti naskah teman-teman yang lain itu jelek gitu. Hanya memang kalau namanya lomba itu harus ada pemenang gitu ya. Ini ada beberapa catatan yang saya catat ya ketika menjadi juri lomba cerpen kali ini. Ada 5 tentang tips menulis tadi. Yang pertama adalah ketika kita mengikuti lomba cerpen atau lomba apapun itu, maka yang harus diperhatikan adalah tema. Jadi apakah naskah yang kita tulis itu sudah sesuai dengan tema yang diminta oleh panitia gitu. Karena kalau nggak sesuai tema, ini bisa saja langsung nilainya kecil gitu ya, atau malah mungkin bisa jadi dieliminasi karena tadi temanya tidak sesuai gitu. Jadi kemudian yang kedua adalah cari sisi unik dari tema tersebut. Misalnya temanya kan ini Sukabumi ya, aku dan Sukabumi. Nah, coba cari sisi unik dari Sukabumi itu sendiri atau tema itu sendiri. Misalnya, kalau saya lihat kebanyakan itu mengambil setting di tempat wisata atau area wisata, di mana si tokohnya itu datang. Jadi tokohnya itu sebagai pengunjung area wisata itu, atau tiba-tiba pindah ke kota Sukabumi. Sebentar, kasih bisa mainnya dulu. Maaf ya, ada iklan. Nah kebanyakan adalah si tokoh ini ditempatkan sebagai pengunjung. Coba kita cari sudut pandang lain yang berbeda. Misalnya tokohnya ini dia bukan sebagai pengunjung, tapi misalnya sebagai pedagangnya atau tukang parkirnya gitu di tempat, atau bahkan mungkin petugas dari tempat pariwisata itu gitu. Jadi tidak harus selalu sebagai pengunjung. Dia dari mata mereka kita bisa melihat pengunjung-pengunjung yang lain, justru apa yang dilakukan oleh pengunjung itu di tempat wisata tersebut. Apakah misalnya
malah jadi bikin sampah atau merusak misalnya. Nah, ini bisa kita dorong atau temanya tadi kemudian mengerucut menjadi tema lingkungan misalnya gitu ya. Jadi tidak harus selalu sebagai pengunjung begitu. Kemudian juga tokohnya, tokoh yang unik. Tokoh yang unik seperti apa? Banyak kan ya tadi tokohnya belum 3 dimensi gitu. Tokoh 3 dimensi ini artinya dia punya latar, dia punya tujuan, dia punya maksud gitu kan. Apa yang ingin dia capai. Fisiknya juga jelas gitu ya. Jadi coba tokohnya yang unik. Misalnya tidak harus selalu anak baik misalnya, bisa aja misalnya anak nakal yang kemudian dia belajar banyak, atau misalnya difabel, ini juga bisa gitu ya, seperti itu. Jadi dicari tokoh yang nggak biasa gitu. Kenapa? Karena salah satu yang membuat pembaca tertarik atau teringat dengan naskah kita adalah tokoh yang tidak biasa ini. Kemudian yang selanjutnya, karena ini spesifik tentang Sukabumi, maka sebaiknya dimunculkan lokalitasnya, apa sih yang khas di Sukabumi, gitu ya. Misalnya tadi daerah wisata, kenapa daerah wisata ini berbeda dengan misalnya kebun teh di Sukabumi, kenapa berbeda dengan Lembang? Nah, ini yang ditonjolkan dalam cerpen. Seperti itu. Kalaupun misalnya ada tema-tema lain yang ketika membaca orang itu langsung tertuju pada oh iya ini di Sukabumi. Gitu. Jangan sampai ketika membaca settingnya Sukabumi, tapi ketika membaca oh ini kok kayak di Jakarta, oh ini kok kayak di Bandung dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah judul yang menarik. Kalau saya biasa mengumpamakan judul itu sebagai kepala. Jadi orang kalau melihat itu kan kepala dulu, gitu ya, seperti itu. Jadi yang pertama itu pasti kepalanya dulu, gitu. Jadi judul yang menarik itu akan membuat pembaca tertarik sebelum melanjutkan ke membaca isi ceritanya, gitu. Jadi ini banyak saya temukan tanpa judul, jadi hanya tema aja, gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai lupa. Jadi bayangkan kalau badan tanpa kepala apa yang terjadi? Horor ya. Jadi ketika kita baca ini apaan gitu, karena tidak ada kepalanya, tidak ada judulnya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu isi cerita. Nah, ini juga karena ini cerpen itu terbatas halaman. Jadi yang dinamakan cerpen itu adalah cerita yang bisa dibaca dengan sekali duduk. Sekali duduk artinya nggak lama, artinya nggak terlalu panjang gitu. Walaupun memang katanya batasannya 10.000 kata, tapi kalau 10.000 kata itu kan sampai sekitar 33 lembar, itu terlalu banyak gitu. Jadi paling kita batasi sekitar 5 sampai 10 atau 11 lah, 10 atau 11 halaman gitu. Itu pun terlalu panjang sebenarnya. Kalau misalnya sampai 12-13 halaman itu terlalu panjang gitu ya untuk sebuah cerpen. Karena memang harus bisa dibaca dalam sekali duduk. Nah, karena pendek, maka cerita kita harus fokus. Kita mau menceritakan apa? Ya, jangan sampai ceritanya misalnya kita mau menceritakan dia masa SMA, kita menceritakan dia dari sejak SD. Nah, ini kepanjangan. Jadi fokus ambil satu tema atau satu konflik yang akan kita bahas. Nah, fokus di situ. Nggak usah jauh-jauh, gitu ya. Nggak usah kelamaan. Di pendahuluan. Karena kebanyakan saya lihat naskah-naskahnya itu 1 sampai 3 paragraf pertama itu bisa dihapus. Jadi ini kalau dihapus 1 sampai 3 paragraf atau bahkan ada yang 5 paragraf pertama, ini tidak akan berpengaruh pada cerpennya. Ini banyak sekali yang seperti itu. Jadi silahkan gitu ya. Ini nanti kalau untuk pembuka yang baik, karena memang pembuka cerpen ini pun atau pembuka cerita ya, ini sangat berpengaruh. Apalagi di sebuah lomba gitu. Biasanya apalagi lomba-lomba yang pesertanya ribuan, itu biasanya pertama kali dilihat 1 halaman. 1 halaman pertama. Kalau 1 halaman pertama menarik, si juri akan melanjutkan membaca. Tapi kalau 1 halaman pertama nggak menarik, dia pindah dulu ke naskah yang lain. Gitu ya. Jadi ini sangat penting bagaimana cara menarik perhatian pembaca sejak paragraf pertama. Gitu ya. Ada beberapa caranya, tapi mungkin kebanyakan kalau dibahas sekarang ya. Mudah-mudahan di lain waktu, insya Allah. Kemudian selanjutnya adalah terakhir kaidah kebahasaan. Nah, ini juga. Jadi karena
eh, apa namanya yang namanya cerita ini kita penulis itu adalah agen bahasa Indonesia sebenarnya gitu kan. Jadi ketika kita menulis maka gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tiga, kitab suci penulis itu dalam tanda kutip ya, kitab suci penulis itu KBBI, EYD dan Thesaurus. KBBI itu untuk melihat arti kata, jangan sampai diksi atau pilihan kata yang kita gunakan itu tidak sesuai peruntukannya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Sekarang udah edisi 5, ini pun wajib harus diketahui oleh penulis. Kenapa? Agar nanti penempatan tanda baca, kalimat, huruf dan sebagainya itu memang benar, gitu ya. Karena kemarin saya lihat beberapa masih berantakan, menyimpan tanda titik atau penulisan dialog dan selain itu masih harus diperbaiki. Gitu ya. Mungkin ini PR ya buat teman-teman. Silahkan nanti baca lagi EYD-nya. Ada online, ada di aplikasi Halo Bahasa ada, gitu ya. Kemudian selain itu juga struktur kalimatnya harap diperhatikan. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, jelas SPOK-nya jelas gitu ya, seperti itu. Kemudian efektif, artinya efektif adalah mudah dibaca. Jadi ketika menulis cerpen itu usahakan setiap kata, setiap kalimat itu memang punya makna. Jangan sampai kosong. Itu artinya ketika kita hapus kalimat itu, kalau cerpennya jadi bolong artinya memang kalimat itu berguna. Tapi ketika kita hapus kemudian tidak kalimatnya cerpennya tetap jalan, ceritanya tetap jalan, artinya kalimat itu tidak penting dalam naskah kita. Itu ya 5 tips menulis yang bisa saya berikan. Oh, satu lagi adalah baca ulang. Jadi setelah menulis, baca ulang. Nah, ini kadang kalau penulis itu kan egois ya, ngerasa bahwa oh naskahnya sudah bagus, naskahnya udah baik gitu kan. Padahal ketika kita baca ulang, biasanya kita akan menemukan kesalahan-kesalahan yang harus perbaiki. Lebih baik lagi kalau kita punya first reader. Jadi orang yang pertama membaca naskah kita. Misalnya teman baca dong gitu sebelum saya kirim, ada masukan nggak? Nah, ini untuk bagus gitu ya naskah kita. Itu ini yang jangan sampai dilupakan. Terima kasih Pak. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa tipsnya kepada adik-adik. Kakak izin manggilnya sama juga ya teman-teman. Kepada teman-teman, saya yakin udah pada nggak sabar. Eh, Terima kasih kepada Bu Vina sudah memberikan tips dan bagaimana sih cara menulis yang baik. Nah, Ada 5 tips, sama satu lagi jurus baca ulang. Terus pastikan kesan pertama, karena yang dibaca pertama mesti biasanya kalau bacaannya menarik pasti ingin lanjut ke bacaan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Izin kami yang membacakan juara ya, Bu Vina. Ya, sebelum kami membacakan untuk juara, kami ingatkan untuk teman-teman yang berada di Zoom ini untuk mengisi daftar hadir. Dan setelah itu coba kita cek kepada Pak Yana. Coba. Dilanjut diumumkan dulu, Mas. Oh, dilanjut. Oke, tanpa Dulu setelah berlama-lama kita akan mengumumkan. Kita mulai dari juara harapan. Jadi kita ada kategori 5, yaitu di harapan 1 dan harapan 2. Harapan 1 dan harapan 2 itu akan mendapatkan sertifikat dari Bupati dan apa namanya, dan piala piala. Oke. Izin. Bentar.
Apa teman-temannya udah kita akan membacakan juara yaitu ada dari dua sekolah yang berbeda. Juara harapan SMA Negeri Jombang Kulon atas nama aku Kartini Yuda. Juara harapan 1 atas nama Umat dari Almaty. Ini kami minta maaf tidak ada foto. Oke, selanjutnya oke, tanpa berlama-lama ada juara 3. Kita mulai. Kita mulai dengan juara 3. Kita akan mulai dari juara 3. Juara 3 ini dia bersekolah di jing jing. Untuk juara ketiga, beliau bersekolah di MAN 1 Sukabumi. Beliau perempuan, kelas 11. Oke. Apakah tampilan saya terlihat? Ya. Oke, juara ketiga yaitu Adinda Sukostiani. Juara ketiga. Juara pertama yaitu dari Ahmad Lutfi. Dari saya ulangi, Ahmad Lutfi Niam dari MA Miftahul Huda. Kami ucapkan selamat kepada Adinda, putra dan putri terbaik yang sudah mengirimkan karyanya. Setelah ini izinkan kami akan menjapri untuk kepada 5 orang nama yang kami sebutkan satu persatu. Oke, selanjutnya kita nantikan kepada Bapak Kabid Harapan dan halo. Kita sudah mengumumkan 5 peserta dengan cerpen terbaik. Pak Yana. Mama. Keempat. Mohon untuk bimbingan sama apa yang akan
dilakukan oleh para penulis-penulis muda kita. Terima kasih Mas Damar. Sebentar saja. Yang pertama mengawali sambutan saya, tentu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kami ucapkan selamat kepada para pemenang lomba cerpen dari mulai harapan 2, harapan 1 sampai dengan juara ke-1. Alhamdulillah, Mas Damar, saya sangat bergembira, Bu Pina. Pada tahun 2023, lomba cerpen kita jumlah pesertanya hanya 56 orang. Tahun 2024 langsung melonjak menjadi 108 peserta. Meskipun jumlah uploadnya baru hanya 70-an ya, Pak Damar. Ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kita melaksanakan Jambore Literasi pada bulan September karena kita dipengaruhi oleh 3 hari besar pada bulan September ini. Yang pertama ada Hari Literasi Nasional tanggal 8, kemudian Hari Kunjung Perpustakaan tanggal 14, dan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-154, yakni pada tanggal 10 September. Pada Jambore Literasi kali ini kita menyelenggarakan 12 kegiatan. Ini merupakan upaya kita untuk lebih membumikan literasi, kemudian meningkatkan keterlibatan masyarakat, ditambah kita sedang memperbanyak koleksi, menambah koleksi dalam bentuk buku digital. Nah, bagi teman-teman yang hari ini ternyata belum terpilih sebagai juara, baik itu juara harapan maupun juara 1, 2, 3, jangan berkecil hati karena kami Dinas Arsip dan Perpustakaan tentu kami akan meminta bantuan kembali ke Bu Pina untuk memilih dan memilah dari 70 sekian naskah yang sudah dikirimkan ke kami, mana yang kira-kira layak dan kira-kira bisa diperbaiki ke depan. Mungkin ada pendampingan khusus bagi mereka yang sudah mengirimkan naskah untuk diperbaiki, sehingga naskah yang teman-teman kirimkan nanti bisa diupload di dalam buku digitalnya di Arpus Kabupaten Sukabumi. Kemudian rencana tindak lanjut pasca kegiatan lomba cerpen ini, tadi juri dimohon bantuannya untuk memilih dan memperbaiki cerpen yang 2023 maupun cerpen yang 2024. Nanti kita upayakan untuk membuat versi cetaknya. Kemudian bagi mereka yang bisa diperbaiki, dianggap layak untuk dimuat di dalam buku digital, Mas Damar dan Ibu Ketua nanti seyogianya bisa mempersiapkan penghargaan dari Kepala Diarpus agar teman-teman juga bisa dijadikan persyaratan ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahwa rekan-rekan memiliki prestasi diantaranya lomba menulis cerpen tingkat kabupaten. Kemudian lagi jangan bosan-bosan untuk menulis. Silakan karya tulis sekecil apapun dikirimkan ke kami. Nanti kami ke depan akan terus mengumpulkan naskah yang teman-teman kirimkan. Nanti kami akan bekerja sama dengan beberapa
percetakan dengan beberapa penerbit, mana yang dianggap layak, kemudian nanti akan disatukan di dalam satu buku untuk kemudian diterbitkan, dan itu murni hasil karya teman-teman. Nama teman-teman nanti dicantumkan di dalam buku kumpulan cerpen yang akan kami terbitkan. Jadi ke depan pasca perlombaan menulis cerpen ini, jangan berhenti berkarya, teruslah berkarya dan kirimkan karya rekan-rekan sekalian ke Dinas Arsip dan Perpustakaan melalui alamat email. Nanti Mas Damar di-share alamat emailnya. Kemudian kita akan mencoba memfasilitasi bagaimana caranya karya rekan-rekan yang sudah memiliki bakat menulis cerpen ini bisa ditayangkan di dalam versi buku digital maupun dalam versi tercetak. Barangkali itu, Mas Damar. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi para peserta yang sudah terpilih menjadi juara, baik juara harapan maupun juara 1 sampai dengan juara 3. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sekian puncak dari acara kita hari ini tentang pengumuman juara 1, 2, 3 dan serta harapan 1 dan 2. Kepada Bapak Ibu, sebelum saya kembali ke KMC, boleh saya minta bantuannya untuk dibuka kameranya agar kita bisa berfoto bersama. Mas Damar sudah diumumkan bahwa piala nanti tanggal 24 ya? Oh iya. Piala Izin, dan Pak. hadiah tanggal 24 ya? Izin Pak. Iya. Perlu kami sampaikan untuk piala penghargaan itu di tanggal 24. Itu lokasinya di Dinas Arsip dan Perpustakaan di lapangan. Untuk pengumuman sama jamnya nanti akan kami sampaikan kembali ke grup. Untuk teman-teman boleh saya minta tolong untuk dibuka kameranya sebelum waktu dan tempat kami kembalikan ke MC. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Oke, terima kasih. Ada satu slide. Oke, Bapak Ibu akan saya pandu untuk foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat akan kami kembalikan ke MC kami, yaitu kepada Ibu Desi. Kepada Ibu Desi kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Damar. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang telah hadir di Zoom meeting kali ini. Terima kasih telah berkontribusi dengan baik ya di acara lomba kita, lomba cerpen, dan alhamdulillah kepada teman-teman yang mendapatkan juara selamat, dan kepada yang belum juara jangan berkecil hati, tetaplah berkarya, tetap memberikan imajinasi kalian ya semakin diperkuat lagi, karya-karyanya juga semakin diperbagus lagi. Iya, kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih, Mas Damar. Apa ada yang mau di ini dulu? Ada pertanyaan atau tidak sebelum diakhiri? Enggak, tidak ada. Izin kepada Ibu Guru, pendamping, juga terutama kepada para juara. Untuk nanti akan kami teruskan, kami japri satu persatu untuk pengambilan lomba sama pengambilan hadiah. Pengambilan hadiah kami ulangi sekali lagi di tanggal 24 hari Selasa, lokasinya di gelanggang di depan. Udah itu aja.
Oke. Untuk pengambilan piala dan penghargaan